Adik-adik Home Kids, selamat hari Minggu. Apa kabar nih adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita sekolah minggunya online nih, tapi Kamengti berharap adik-adik tetap semangat ya. Tetap semangat untuk mengikuti pujian dan penyembahan, kemudian kita juga akan mendengarkan firman bersama-sama. Nah, kenapa sih kita harus memuji dan membesarkan nama Tuhan? Firman Tuhan dalam Lukas 4 ayat 8 mengatakan bahwa kita harus memuji dan menyembah Tuhan dan hanya kepada Tuhan saja kita berbakti. Nah, sebelum memulai pujian dan penyembahan kita di hari ini, kita mau sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Bagaimana sikap doanya? Oke, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Mari berkati kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Tentunya hari ini kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Untuk itu, semua teman-teman di rumah bangkit berdiri. Kita mau menyanyi lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Haleluya. Kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah, kau ada di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena siapa? Kau Yesus. Haleluya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Karena siapa? Karena Engkau Yesusku. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita semua menyanyi lagi lagu Firman Tuhan ku dengar. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Lagi katakan, firman Tuhan ku dengar, kami taruh, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Dengan sembuh katakan lagi pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Lagi katakan, ku ingin bertumbuh subur dan
memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Nah, ayat firman Tuhan untuk persembahan kita hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Di situ firman Tuhan berkata bahwa kita harus memberi dengan kerelaan hati. Tidak boleh karena perasaan bersedih atau karena paksaan. Karena Tuhan Allah mengasihi anak-anak yang memberi dengan hati yang penuh sukacita. Nah, gimana caranya memberi persembahan? Adik-adik bisa transfer ke nomor rekening gereja di bawah ini, atau adik-adik juga bisa scan barcode yang ada di samping sini. Nah, sebelum kita memberi persembahan, mari kita sama-sama berdoa. Gimana sikap doanya? Oke, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kehidupan kami, saat ini kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan. Mari Allah memberkati persembahan ini agar boleh menjadi alat untuk pekerjaan Tuhan. Ini kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wow, senang sekali kita berjumpa lagi dalam Home Kids saat ini. Tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan tentunya. Kalian pasti sangat luar biasa. Ada adik di rumah? Kalian boleh lihat apa yang kalian ini tampilkan di depan ini. Ada batu, ada tali, dan ada air. Siapa yang suka dengan air? Pasti semua juga suka dengan air. Tapi Kak Doni mau melakukan suatu praktek atau eksperimen saat ini. Nah, Kak Doni akan coba mengikat batu ini. Kak Doni ikat dulu ya. Tunggu. Oke, diikat dulu sebentar. Nah, adik-adik, batunya sudah terikat. Nah, sekarang batu ini Kak Doni akan masukkan ke dalam air. Masukkan ke dalam air. Nah, adik-adik di rumah, kalian lihat apa yang terjadi dengan batunya? Batunya tenggelam atau tidak? Tentu tidak, karena ada tangannya Kak Doni yang menarik. Lihat ya, tarik, tarik, tarik. Nah, adik-adik di rumah, seandainya batu ini Kak Doni lepas dari talinya, kemudian Kak Doni masukkan lagi ke dalam. Apa yang terjadi? Batunya tenggelam. Nah, adik-adik, apa sih hubungannya antara batu yang Kak Doni ikatkan dengan air yang ada di dalam gelas ini? Nah, kita boleh dengarkan sama-sama sebuah cerita dari firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan eksperimen yang Kak Doni buat tentang batu yang Kak Doni ikatkan, kemudian Kak Doni celupkan ke dalam air. Dan apa yang terjadi kalau ikatan dari talinya Kak Doni lepaskan dan batunya masuk ke dalam air, dan tentunya batu tersebut tenggelam. Nah, kali ini kita akan belajar sama-sama atau sebuah kisah dari salah seorang murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua, seperti yang kita ketahui bersama, ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, ketika dia melakukan perjalanan, dia melakukan begitu banyak mujizat. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Tuhan Yesus mencelikkan mata orang buta. Tuhan Yesus bahkan yang paling istimewa juga adalah ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Wow, adik-adik, coba bayangkan 5.000 orang tapi laki-laki saja. Kemudian 5.000 juga perempuan ditambah dengan anak-anak. Wow, banyak sekali adik-adik ya. Dari 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 bakul. Nah, pada suatu hari ketika Tuhan Yesus sudah selesai melakukan mujizat, Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menyeberangi Danau Galilea. Wow, Danau Galilea. Para murid ini sedang mengalami kebingungan. Wah, kita pergi tanpa Tuhan. Tuhan mau apa? Tuhan lagi berbuat apa? Ternyata Tuhan Yesus memerintahkan mereka terlebih dahulu untuk menyeberang Danau Galilea, dan Tuhan Yesus naik ke gunung untuk berdoa. Nah, adik-adik semua tahu apa yang terjadi ketika murid-murid ini sedang melakukan perjalanannya menuju ke seberang Galilea. Ketika mereka menyeberangi Danau Galilea, apa yang terjadi adik-adik? Pertama, ada sebuah angin. Anginnya pelan, dan makin lama makin kencang. Semakin kencang anginnya adik-adik. Wah, anginnya semakin kencang dan airnya semakin tinggi gelombangnya. Dan semakin lama mereka semakin takut adik-adik.
Nah, adik-adik semua di rumah, apa yang terjadi? Nah, perahu mereka tiba-tiba masuklah air. Ada yang membuang air, ada yang sibuk menahan layarnya supaya tidak robek. Semuanya berusaha berjeri lelah membuang air yang ada di dalam perahu tersebut. Tetapi adik-adik tahu, tiba-tiba mereka melihat sesosok bayangan. Takut gak ya? Wah, dan mereka mulai takut. Tapi tiba-tiba adik-adik tahu, suara itu, bayangan itu mengeluarkan suara. Berkata seperti ini, "Jangan takut, aku ini." Wah, murid-murid juga semakin ragu. Siapa ya? Siapa ya? Kalau dibilang Tuhan, Tuhan lagi di seberang tidak bersama dengan kita. Nah, sekali lagi suara itu, sosok bayangan itu bersuara. "Jangan takut, ini aku." Wah, tetapi salah seorang murid Tuhan Yesus mendengar suara itu dan mengenali suara itu. Dan ketika dia mengenali suara itu, dia berkata kepada suara itu, "Jika engkau Tuhan, izinkanlah aku untuk ke sana." Wah, adik-adik, murid ini sangat berani. Sangat berani. Teman-teman yang lain, "Hei, jangan kau seperti itu. Itu mungkin bukan Tuhan." Tapi dia yakin. Sekali lagi dia berkata kepada suara itu, "Jika engkau Tuhan, suruhlah aku ke sana." Nah, bayangan ini kemudian mengeluarkan suara, "Marilah." Wah. Dan murid ini perlahan-lahan adik-adik tahu turun dari perahunya dan dia berjalan menghampiri semakin dekat. Kemudian dia lihat, wah, ini ternyata Tuhan Yesus. Wah, Tuhan, senangnya aku bisa bersama dengan Engkau. Nah, adik-adik, karena gembiranya, tiba-tiba murid ini sebuah angin yang kecil meniup telinganya. Kemudian dia sadar, aku ada di tengah ombak, aku ada di tengah badai. Dan dia menjadi takut. Kemudian apa yang terjadi, adik-adik? Dia tenggelam. Pintar sekali. Dia tenggelam. Dan dia berkata, "Tuhan, tolong." Wah, dan Tuhan pun menolongnya. Kemudian membawanya naik ke atas perahu. Dan kemudian berkata, "Di manakah imanmu, hai orang-orang yang kurang percaya?" Dan ternyata bayangan tersebut adalah Tuhan Yesus yang berjalan di tengah badai. Dan ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid ini naik ke perahu, badai itu pun tenang. Anginnya reda, ombaknya pun tenang. Dan akhirnya mereka pergi ke tujuan mereka bersama-sama. Dan adik-adik tahu siapakah nama muridnya Tuhan Yesus ini yang berani keluar dari perahu dan kemudian mendekati, menghampiri Tuhan Yesus? Benar sekali, namanya Petrus. Kalian hebat. Nah, dari cerita ini kita harus belajar bersama-sama bahwa kita harus menjadi anak-anak yang berani. Tidak boleh menjadi anak-anak yang penakut. Ingat, kalau kita berani, tapi bukan berani untuk melakukan hal yang tidak baik, tapi melakukan hal-hal yang baik. Contohnya, berani misalnya tampil di depan kelas untuk mengisi jawaban. Atau tampil menyanyi di tempat umum mungkin. Ya, tapi kalau sekarang nggak boleh nyanyi di tempat umum ya, karena masih ada COVID ya. Nah, adik-adik semua, kita belajar sama-sama. Yakinlah bahwa Tuhan selalu ada buat kita semua. Jadilah pribadi yang berani. Nah, adik-adik, seperti ayat hafalan kita minggu lalu bahwa Tuhan adalah penolong kita. Dalam Ibrani 13 ayat 6, Tuhan adalah penolongku. Yakinlah bahwa Tuhan selalu menolong kita. Seperti yang dilakukan oleh Petrus, dia yakin, dia memiliki iman bahwa Tuhan
akan selalu menolong dalam keadaan dan situasi apapun. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah Tuhan. Saat ini kami boleh memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati setiap pribadi. Jadikan kami pribadi yang berani Tuhan, berani melakukan hal-hal yang benar, melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan senantiasa. Sekali lagi Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami, berkati Papa, Mama, berkati semua usaha pekerjaan mereka, pelayanan mereka, apapun mereka lakukan oleh kedobatan Tuhan, buat berhasil. Jadikan kami anak-anak yang memiliki hikmat, kepandaian, kecerdasan Tuhan. Berkati juga semua anak-anak yang boleh naik kelas Tuhan, Tuhan berkati. Mereka boleh memasuki kelas yang baru, teman-teman yang baru. Tuhan Yesus berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.